Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu jamil ayadi wal ala wa ashkuruhu syukran ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadila wa ala alihi alladina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bihi qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul bersama di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu di sebuah masjid. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian daripada amalan yang baik, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan yang baik, digemari oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini mari kita sama-sama menyimak nasihat Imam Ghazali tentang kehidupan kita sehari-hari yang mesti kita lakukan. Imam Ghazali mengutip dalam sebuah kitab, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengutarakan dalam kutipannya, "I'lam anna lidin syatraini ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lut ta'at." Ketahuilah bahwa agama itu simpel. Agama itu cuma dua. Ya. Ketika orang yang beragama, orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang membawa agama itu hanya dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, haduhma tarkul manahi, ya, meninggalkan yang dilarang. Kemudian yang kedua, wal akhar fi'lut ta'at, melakukan yang diperintahkan. Ya. Cuma dua yang harus kita lakukan di muka bumi ini: meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, melakukan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi secara global yang dua ini, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, perintah-perintah Rasul banyak sekali. Ya, begitu pula larangan dari Allah banyak, larangan dari Rasul banyak. Maka yang perlu kita singgung pada kesempatan ini adalah tarkul manahi, meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Adapun penjelasan tentang perintah dari Allah dan Rasul banyak sekali. Perintah sholat, perintah puasa, perintah kita berlaku baik. Larangan ini yang lebih berat. Larangan yang dilarang oleh Allah, larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mengatakan, wa tarkul manahi huwa al-asyad. Ternyata meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu lebih berat ketimbang melakukan taat. Ya, jadi kalau dibanding perintah Allah untuk melakukan taat dibanding larangan Allah meninggalkan maksiat, itu lebih berat meninggalkan maksiat daripada melakukan taat. Apa sebabnya? Karena ketika kita melakukan taat, belum tentu pun kita melakukan taat sepenuhnya. Ada campuran-campuran larangan Allah di dalamnya. Contoh, di saat kita sholat, Johirnya baik, akan tetapi ketika larangan Allah, jangan sholat ini karena makhluk,
ria. Jangan sholat ini karena malu. Karena kalau enggak sholat lah malu. Wah, itu bukan karena sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat, lebih sulit ketimbang melakukan taat. Dengan demikian, karena sangat sulit walijalika karena aksara sawaban minhu. Dengan demikian pahalanya lebih besar pahala meninggalkan yang dilarang daripada melakukan taat. Ya. Pahala meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu lebih besar daripada melakukan taat. Sehingga kalau dua-duanya seimbang, melakukan taat, meninggalkan maksiat, udah jadi wali kekasih Allah. Karena wali itu tidak lepas dua perkara, melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Kalau hanya melakukan taat saja tetap maksiat itu dilakukan, ya, itu bisa jadi taat yang ada akan habis dengan maksiat yang kita lakukan. Nah, maka dengan demikian kata Imam Ghazali, watarku syahawat. Nah, meninggalkan keinginan layak biru alaih. Itu jarang sekali yang mampu, yang bisa meninggalkan keinginan itu. Illa siddiqun, kecuali orang-orang yang disebut siddiq, ya, orang-orang siddiqun, ya, meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan. Keinginan itu adalah keinginan hati, keinginan badan, ya, keinginan parji, ya, itu keinginan. Ternyata meninggalkan keinginan tersebut, ya, keinginan hati, kecenderungan jauh dengan akhirat, begitu pula keinginan badan, keinginan parji, itu jarang sekali yang mampu untuk melakukan seperti itu kecuali orang-orang yang dianggap siddiqun. Sehingga mereka yang dianggap siddiqun itu berupaya, ya, untuk meninggalkan keinginannya ini dengan cara, ya, riyadhah, melatih diri. Ya, padahal kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam durasi 12 bulan, 1 bulan dilatih untuk membersihkan diri dengan cara berpuasa. Sehingga kata Rasulullah SAW, berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Sehingga berpuasa itu menahan jiwa raga kita, panca indera kita untuk melakukan maksiat, supaya ibadah puasa kita itu diterima. Itu sebenarnya riyadhah, melatih diri. Nah, orang-orang yang dianggap siddiqun, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, melatih dirinya ini setiap saat. Nah, sehingga mereka lah yang mendapatkan gelar kekasih Allah yang disebut wali, ya, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajar su wal mujahid man jahadal hawa. Dengan demikian kata Rasul, yang dinamakan al-muhajir, orang yang hijrah. Siapa sih orang yang hijrah? Yang dinamakan orang yang hijrah sebenarnya adalah man hajar su, orang yang meninggalkan keburukan. Biasa melakukan keburukan, ditinggal total keburukan tersebut. Itulah hakikat hijrah, ya, meninggalkan dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Nah, sehingga sulit hal seperti itu kita lakukan kecuali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada motivasi. Sehingga Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rani selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma harumni ladzata ma'siyatika warzuqni ladzata ta'atik. Allahumma harumni ladzata ma'siyatika warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, halangilah aku, ya, dari kenikmatan melakukan maksiat, warzuqni ladzata ta'atik. Berilah aku rezeki lezat nikmatnya ketika melakukan ketaatan. Itu selalu diulang-ulang, selalu dibacakan doa tersebut, ya, oleh Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rani. Ya Allah, halangilah aku untuk lezatnya maksiat. Allahumma hrumni lezzatal maksiat warzuqni lezzatat ta'at. Karena dorongan hawa nafsu, maksiat itu lezat, nikmat maksiat itu. Akan tetapi akan terjerumus kepada kebinasaan akhirnya. Sehingga, ya,
doanya para ulama, Allahumma hrumni, ya Allah halangi aku ladzata maksiat, warzuqni ladzata taat, berilah aku rezeki kenikmatan untuk melakukan taat. Ada seorang ulama hebat namanya Atabatul Ulam, seorang ulama tasawuf, tapi beliau berangkatnya itu awalnya sang pendosa, pemabuk. Saking bener-benernya hijrah, pindah dari yang buruk pindah kepada yang baik, dibimbing oleh seorang ulama yaitu Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini ulama hebat ya, di kalangan ulama tabi'in periode setelah sahabat. Tabi'in, pimpinan para tabi'in itu adalah Syekh Hasan Basri ya, akbarut tabi'in. Ketika Syekh Hasan Basri mengajarkan pengajian di majelis taklimnya, datanglah yang bernama Atabatul Ulam. Padahal Atabatul Ulam itu sang pemabuk. Di saat datang ke majelisnya, dia mendengarkan nasihat-nasihat Syekh Hasan Basri. Di saat nasihat Syekh Hasan Basri masuk pada lubuk hati Syekh Atabatul Ulam, beliau meminta pertanyaan kepada Syekh Hasan Basri. Wahai Syekh, apakah saya pendosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dilakukan yang selama ini banyak sekali? Jawaban Syekh Hasan Basri memberikan kabar gembira kepada Syekh Atabatul Ulam. Semua dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak musyrik kepada Allah. Saking senangnya, saking gembiranya sampai Syekh Atabatul Ulam tersebut pingsan. Kemudian setelah siuman, setelah sadar, bertanya lagi, benar saya ini akan diampuni dosa-dosa saya? Benar, kalau seandainya benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Atabatul Ulam pada saat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi, ya Allah, in kunta qabilta taubati, seandainya engkau menerima taubatku, wa ghafarta dzunubi, dan engkau mengampuni dosa-dosaku, fakrimni bil fahmi wal hijji, berilah ya Allah aku kemuliaan. Kalau seandainya taubatku diterima, berilah aku kemuliaan untuk bisa memahami hatta ahfadhu kullama sami'tu min ilmi wal Qur'an, sehingga aku bisa memahami, bisa mengerti, bisa menghafal apa-apa yang aku terima, apa-apa yang aku dengar dari ilmu dan Al-Qur'an. Itu permohonan doa dari Syekh Atabatul Ulam jika tobat aku diterima. Kemudian dilanjutkan, Ilahi, ya Allah, akramtani bihusni saut, ya Allah muliakanlah aku dengan bagus suara. Maksud bagus suara di sini adalah hatta anna kullama sami qiraati, sehingga setiap orang yang mendengar ucapanku yajdadu riqatan fi qalbihi, tambah-tambah di dalam hatinya itu lembut. In kana qasil qalbi, seandainya orang yang mendengar tersebut keras hatinya. Permohonan Syekh Atabatul Ulam. Berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, ya Ilahi akrimni, ya Allah muliakanlah aku birizqil halal, dengan diberikan rezeki yang halal, warzuqni min haitsu la yahtasib, berikan aku rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan akhirnya Syekh Atabatul Ulam benar-benar pada berangkatnya tadinya dari sang pendosa akan lebih benar-benar hijrah, benar-benar meninggalkan keburukan menuju kebaikan, sampai-sampai beliau jadi ulama besar gitu. Itu yang dinamakan hijrah. Al-muhajir man hajjar su', yang dinamakan orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan keburukan. Kemudian ada lagi al-mujahid. Siapa sih mujahid? Ya, al-mujahid, pejuang. Siapa yang dinamakan pejuang? Al-mujahid man jahada hawahu. Yang dinamakan mujahid, pejuang itu adalah orang yang berperang, yang memerangi hawa nafsunya. Nah, itu dinamakan pejuang. Memerangi hawa nafsunya dari dorongan-dorongan keinginan hawa nafsu yang mengarah pada keburukan.
dengan cara bersabar, padahal ada kesempatan, padahal ada hobi. Nah, kesempatan, hobi, mudah untuk melakukan maksiat tersebut, tetapi ditahan. Itu sebenarnya orang yang dikatakan mujahid, orang yang jihad. Nah, sehingga ya, palau lam yujahidha lam yumkinha jihadul adu. Seandainya kalau tidak memerangi hawa nafsunya sendiri, bagaimana akan memerangi musuh gitu. Karena musuh yang paling dahsyat itu adalah yang ada pada diri kita. Nah, sehingga dikatakan ya musuh yang paling berat itu adalah hawa nafsu. Ya. Asadul a'da, musuh yang paling berat adalah ya, nafsuka, hawa nafsu yang ada pada dirimu, kata Rasul. Ya, baina dan baika, antara dua lambung itu yang ada pada kita, karena tidak bisa lepas. Setan memang musuh, akan tetapi setan sewaktu-waktu ngegoda keluar, sewaktu-waktu kalau setan. Tapi kalau nafsu yang ada pada diri kita itu tidak akan lepas. Nah, sehingga orang-orang yang hebat dikatakan muhajir, orang yang hijrah, orang yang hebat yang dikatakan mujahid, orang yang jihad, itu memerangi nafsunya luar biasa dengan cara riyadhah. Nah, sehingga Syekh Nawawi mengenalkan kepada kita ya istilah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Nah, ini ada dua, ada hawa, ada nafsu. Ya. Sehingga apa sih perbedaan hawa nafsu? Perbedaan hawa nafsu yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu menyebutkan wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsunya dari hawa. Nah, sehingga kalimat hawa ini ada di belakang. Kalimat hawa ada di belakang setelah nafsu. Ya. Nah, menahan nafsu dari hawanya. Nah, nafsu itu adalah nafsu yang dimakan nafsu diri sendiri. Nah, secara mutlak diri nafsu adalah nafsu. Kalau hawa keinginan yang ada pada diri. Ternyata diri sendirinya pun diri sendirinya yang dikatakan nafsu. Nah, yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsunya, dengan dirinya ini, ternyata dirinya ini mempunyai prajurit yang mengarah kepada keburukan. Ya, prajurit. Ada berapa prajuritnya? Prajuritnya ada 10. Nafsu yang mengarah keburukan. Yang pertama, karakter manusia secara umum kalau tidak didasari dengan ilmu, al-hirsu, rakus. Ya. Nafsu ataupun jiwa diri manusia rakus, prajuritnya. Yang kedua, asyahwat, keinginan. Yang ketiga, asyuh. Nah, syuh itu lebih berat daripada bakhil. Syuh bimana pelit, bakhil bimana pelit. Akan tetapi syuh itu lebih dahsyat. Kalau bakhil ya pelit untuk orang lain, tapi untuk pribadinya poya-poya. Kalau syuh ya untuk orang lain pelit, ya untuk diri sendiri juga pelit, namanya syuh. Ya, itu karakter manusia. Yang keempat, warobah, kesenangan. Itu prajurit nafsu. Yang kelima, azzaid, jadi selalu melenceng kepada keburukan. Nah, ini baik, ini buruk. Nah, hobinya ke sini kepada yang buruk, itu zaid namanya. Terus yang keenam, al-qaswah, keras hati. Ketika dinasehati tidak connect, artinya tidak mudah untuk menerima. Nah, qaswah karena saking kerasnya. Ketika diberi peringatan, ditakut-takuti, sekalipun ditakut dengan neraka gitu, tidak connect juga ya karena saking kerasnya. Yang ketujuh, wasul khuluq, akhlak yang buruk, peringgai yang buruk. Yang kedelapan, al-amal, bukan amal itu adalah angan-angan. Nanti aja dah melakukan taat, nanti aja dah tobat, nanti gitu ya. Padahal udah tua nih, nanti aja, itu al-amal. Itu karakter ataupun prajurit nafsu ya. Terus yang kesembilan, toma. Apa itu toma? Itu mengharapkan pemberian makhluk, mengharapkan pemberian orang lain, itu namanya toma. Yang ke-10, wal kasal, pemalas. Nah, ini nafsu. Belum lagi hawa. Kalau dikolaborasikan, musuh kita itu ada 20 yang tidak bisa lepas. Prajurit nafsu 10, prajurit hawa 10. Tadi
itu udah dibentuk, udah bentuk yang ada pada diri manusia. Belum keinginan disebut hawa tadi. Sama keinginan pun prajuritnya ada 10 juga. Yang pertama, ya keinginan manusia itu, tabiat manusia itu, yang pertama prajurit hawa itu al-hasad, hasud. Apa itu hasud? Menginginkan ya, orang lain itu hilang kenikmatannya, mengharapkan hilang kenikmatan orang lain. Seperti saja ketika orang lain itu sedang maju, ketika jatuh senang, itu hasud namanya. Itu hawa. Yang kedua at-tajabur, merasa bangga diri. Yang ketiga ujub itu merasa diri paling, paling segala-galanya, paling kaya lah, paling pinter lah, paling pokoknya. Ujub itu. Yang keempat kibir, sombong. Yang kelima al-ghil, dendam. Yang keenam al-makruh, menipu. Yang ketujuh wal waswas, ya keraguan. Yang kesembilan al-mukhalafah. Mukhalafah itu tidak seimbang, tidak sesuai. Seharusnya perintah agama seperti ini kalau kebalikannya al-mukhalafah. Ya, tidak sesuai dengan perintah. Yang kesembilan suudzon, selalu berprasangka buruk gitu ya. Yang ke-10 wal jidal, inginnya itu jidal itu inginnya permusuhan, inginnya berdebat. Ini hawa. Nah, kalau hawa dan nafsu ini berkolaborasi, wah, musuhnya ternyata banyak musuh yang ada pada kita. Maka diperanginya seperti apa? Diperanginya kebalikan yang tadi. Kebalikannya, dilawan dengan tidak sesuai dengan keinginannya. Keinginan nafsu rakus misalnya ditahan. Nah, keinginan hawa hasud gitunya, kebalikan daripada hasud gitu. Nah, sehingga kata Imam Ghazali, bagaimana kita akan memerangi nafsu yang abada pada diri kita, hawa nafsu yang abada dari kita, mengenal musuh pun kita tidak tahu mengenal musuh gitu ya, kecolongan. Sehingga nah, udah kenal pun kalau dibiarkan tetap saja itu nafsu akan mempengaruhi kebaikan pada diri kita. Nah, sehingga itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah sulit untuk melakukan taat, apalagi meninggalkan maksiat. Kalau musuh yang ada pada diri kita itu masih tetap bersemayam, kalau musuh dalam diri kita masih tetap dipelihara, apalagi dipupuk sampai subur gitu. Nah, maka kata Imam Ghazali, wa'lam, ketahuilah, innaka la ta'silah bijawahirika wa hiya nikmatullah. Ketahuilah, inilah nasihat Imam Ghazali, ketika engkau bermaksiat kepada Allah dengan jiwa ragamu, dengan tanganmu, dengan matamu, dengan telingamu, dengan mulutmu, itu sebenarnya nikmat dari Allah, tanpa kita meminta, tanpa kita menyewa. Allah sudah memberikan kenikmatan. Jawarih itu adalah anggota tubuh ya. Selain anggota tubuh nikmat dari Allah, wa amanatun ladaik, sebenarnya ini pun titipan dari Allah, amanat dari Allah. Gunakanlah ini untuk ini. Mata untuk melihat yang disukai Allah dan disukai Rasul, telinga diperdengarkan ya, yang disukai Allah dan disukai Rasul. Itu amanat dari Allah. Bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala? Pasti anatuka binikmatillah, engkau menggunakan anggota tubuhmu untuk dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala maksiati, tujuannya untuk maksiat. Padahal fungsi daripada anggota tubuh kita yang sebenarnya ya, selain titipan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salurkan untuk maksiat, oh ternyata itu ghayatul kufron, kufur nikmat yang dahsyat ya, kufur nikmat yang dahsyat. Wahyanatuka fi amanat, engkau telah berkhianat pada amanat, bukan pada makhluk, pada Allah amanatnya ini. Padahal Allah sudah titipkan kepadamu ya, anggota tubuhmu itu digunakan untuk kebaikan. Nah, sehingga fa'aduka ro'ayaka, anggota tubuh kita itu bagikan rakyat. Panjur kai pater ahad.
gimana rakyat itu diarahkan oleh komandannya. Nah, siapa komandannya? Hati. Komandannya itu hati. Nah, maka nantinya fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti akan dipertanyakan anggota tubuh kita ini. Karena setiap orang ataupun setiap siapa saja yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengomandani, nantinya wakulukum mas'ulun akan dipertanyakan atas rakyat-rakyatnya. Ya, sekalipun kita tidak punya rakyat berbentuk manusia, akan tetapi anggota tubuh kita itu merupakan rakyat. Kalau seandainya yang pimpinan akan ditanya bagaimana pada rakyatnya, wa rajul ra'in fi ahlihi, begitu pula suami ya, sebagai pimpinan akan ditanya nanti bagaimana membimbing rakyatnya, istri dan anak-anaknya. Nah, begitu pula perempuan akan ditanya sebagai pemimpin perempuan tersebut, sebagai pemimpin rakyat siapa, bagaimana di rumahnya, semuanya. Begitu pula khodim, pembantu akan ditanya lagi bagaimana menjaga harta daripada tuannya dan lain sebagainya. Semuanya akan ditanya. Begitu pula nanti ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, di hari kiamat setiap manusia akan ditanya. Akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. La tadalu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak henti-hentinya setiap langkah manusia nanti di hari kiamat pasti akan ditanya 4 hal. Nah, ditanya pada saat apa? Pada saat sekarang di dunia ini. Yang ditanya pertama adalah an umrihi fima abnahu. Pertama ditanya tentang umurnya, usianya. Usia sampai sekian tahun ya, dipergunakan untuk apa? Bukan Allah tidak tahu pertanyaan ini, bukan. Tapi Allah mempertanyakan tanggung jawab ya, digunakan untuk apa umurmu sekian tahun, dari mulai balik perhitungan sampai engkau meninggal. Ya. Wa an jasadihi fima ablahu, ditanya tentang jasadnya ya, dihabiskan untuk taat apakah dihabiskan untuk maksiat, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi, daripada pengetahuannya, bimada amila fi ya, digunakan tidak untuk melakukan taat kepada Allah dan sebaliknya. Juga wa an malihi, ditanya dari hartanya, min aina tasabahu, dari mana kasab harta tersebut, apakah dari haram, halal atau subhat. Wa fima anfaqahu, setelah harta dimiliki ya, digunakan untuk apa, diinfakkan untuk apa, apakah diinfakkan untuk fasilitas kebaikan ataupun di fasilitas sebaliknya. Nah, dengan demikian kata Imam Ghazali ya, mulut tidak bisa menjawab, yang menjawab adalah anggota tubuh kita. Wa'lam anna jami'a a'da'aka la tastahilu alaika fi arasatil kiamat. Nanti di hari kiamat yang akan menjawab itu adalah rakyat-rakyat anggota tubuh kita. Bilisanin talqin dalkin, dengan lisan yang jelas, lisan yang fasih. Kalau seandainya anggota tubuh kita itu melakukan maksiat dan belum sempat tobat, tabdohuka, nanti akan mempermalukan kepada diri kita sendiri. Kita akan dipermalukan oleh tubuh kita. Ya. Di depan siapa? Ala ru'usil khalaq, di depan makhluk. Disaksikan oleh makhluk, berbisa, dipermalukan. Nah, mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari nanti jadi saksi, persaksian ya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim, lisannya, tangannya, wa arjuluhum, kakinya, bima kanu ya'malun, akan bersaksi atas amalan-amalan perilaku ketika di dunianya. Allah Subhanahu wa taala mentaukidkan, menguatkan di dalam Al-Qur'an surat Yasin, di hari kiamat nanti, al-yauma, pada hari itu, hari kiamat, nahtimu, aku menggembok, mengkunci, menutup ala afwahi, pada mulut manusia, ditutup mulut. Siapa yang berbicara, yang menjadi saksi? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami, kata Allah, aydihim, tangan-tangannya. Kalau tangannya dilakukan untuk kebaikan, akan bersaksi melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau tangannya ini, kedua tangan ini melakukan keburukan, nanti akan mengaku melakukan keburukan.
wa tashharu arjuluhum, begitu pula ya kaki menjadi saksi. Tapi kalau ketika menjadi saksinya melangkah untuk pengajian, melangkah untuk kebaikan, itu merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang kita itu. Jika kaki ini bersaksi melangkah pada keburukan dengan ucapan-ucapan yang jelas, yang fasih, nanti akan dipermalukan. Ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, atas sesuatu semua yang telah engkau kasab, yang telah engkau lakukan. Maka dengan demikian, ya, menahan hawa nafsu ya, dari anggota tubuh kita ini, kata Imam Ghazali, diarahkan oleh fungsi daripada mata apa, fungsi daripada kaki apa, fungsi daripada telinga apa, fungsi daripada pargi apa. Sebab anggota badan kita itu ada 7 ya, anggota tubuh kita itu ada 7. Nah, ketika 7 anggota ya, salah satu anggota yang 7 kita itu melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan keinginan hawa dan nafsunya tadi, maka Allah sudah siapkan ya tempat pembalikannya, yaitu neraka ada 7 pula. Ya, neraka ada 7 pula, ada 7 tingkatan. Ada yang disebut neraka jahanam, ada yang disebut neraka ladha, ada yang disebut hutomah, ada yang disebut neraka sa'ir, ada pula yang disebut neraka sakor, ada pula yang disebut neraka jahim, ada pula yang disebut neraka hawiyah, kata Imam Ghazali. Nah, masuknya pada neraka tersebut akibat anggota ketujuh anggota tubuh kita itu ya memang dibimbingnya untuk mengarah ke sana, karena keinginan hawa dan nafsu itu dituruti. Tapi kalau kebalikannya Allah siapkan, yaitu surga. Kalau kebalikan daripada itu, sehingga nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dari Allah, bersumber dari Al-Quran ya, atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, itu bukan hawa dan nafsu yang timbul daripada keinginan Rasul, akan tetapi hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Rasul itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya sekedar menyambungkan, menyampaikan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengerti. Nah, sehingga dasarnya mana? Wa ma yantiqu anil hawa. Rasul ketika berbicara bukan dari hawa, bukan daripada keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, dari surat An-Najm. In huwa illa wahyu, tapi seolah-olah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Al-Qur'an ataupun hadis, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ucapan Rasul itu bukan timbul dari hawa, keinginan dan nafsu kita. Beda dengan kita. Ya. Beda dengan kita tidak lepas keinginan ucapan kita atau sikap kita tidak bisa lepas daripada hawa nafsu, tidak lepas daripada hawa nafsu ya. Karena untuk menghindari daripada hawa nafsu itu ya tadi sudah dikatakan berat sekali dengan cara melatihnya dengan cara riyadhah tadi. Nah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya memohon keberkahan aja ya. Kita memohon keberkahan aja, mudah-mudahan keberkahan para ulama-ulama yang soleh yang telah membimbing kita dalam panduan kitab kita ini, seperti Imam Ghazali dan Syekh Nawawi ya, dalam kitab Burukul Ubudiyahnya. Kita berharap kepada ulama-ulama yang sukses, yang soleh tersebut, kita mendapatkan keberkahan dari mereka, supaya kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu peluang tobat yang selebar-lebarnya, diberikan motivasi keinginan untuk melakukan kebaikan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari daripada hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa afwan indal hisab wa amanan min adab wa nasiban min jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.